Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Hamba Allah, jamaah zuhur rahimakumullah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mari kita senantiasa berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah, kita baca ayat Allah surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang telah beriman, oh iya, tidak apa-apa, ini kan insiden namanya. Jadi mungkin insiden ini akan ditangani oleh pihak yang berwenang. Di sini ada security kita. Bapak jemaah, kita mungkin kembali ke duduk biar ada petugas khusus atau pengurus yang akan mengurusi. Ayat tadi bicara tentang suudzon, berburuk sangka, atau bahasa lainnya berprasangka negatif. Dan ternyata itu dalam pandangan Allah tidak baik, bisa malah menjadi awal segala persoalan dalam kehidupan kita. Suatu kali satu keluarga yang sudah rutin pengajian mengundang gurunya untuk makan siang di rumah. Ya biasalah kalau jemaah yang sudah ikut-ikut pengajian, untuk menghormati gurunya dia undang. Dan keluarga ini sudah menyediakan amplop khusus sebagai hadiah buat sang guru. Lalu begitu sampai di rumah,
dialog silaturahim, lalu makan siang bersama, lalu pulang. Begitu ustadznya pulang, dia mau mengasihkan amplop yang akan diberikan untuk si ustadz, tiba-tiba amplop itu hilang, raib. Padahal amplop itu sudah disediakan buat Pak Ustadz. Bertanyalah si istri sama suami, "Pak, amplop yang untuk Pak Ustadz tadi mana?" "Hah, kan mama tadi mah." "Yudah kek ko lah tak nah. Ayang duduk dah kek ko Pak Ustadz tadinya." Pak Ustadz pai kep yang hilang. Yang ada awak bertiga. Kira-kira kepada siapa dugaan itu tertuju? Kep yang ku diletakkan di atas meja dake tempat duduk Pak Ustadz. Pak Ustadz pai kep yang hilang. Lalu kalau begitu siapa lagi kan kalau bukan Pak Ustadz? Aduh, ya ndak lo menyangko wak dah. Dibiarlah Ustadz bana, kalau jo kepiang ko ya ndak lo bisa dipercayai bana Pak Adma. Dengan prasangka itu, sejak itu mereka tidak pergi ke pengajian. Si Ustadz ndak do nam beres Ustadz ko Pak Adma. Mulai bahasa-bahasa lainnya itu padahal lah ditujukan buat dia. Ya, iyalah, sudahlah, tidak usahlah kalau begini. Anak dikaji aja Ustaz itu. Sampai 1 bulan, 2 bulan tidak datang ke pengajian keluarga ini. Tiba-tiba satu kali bertemu di jalan dengan Pak Ustaz. Karena sudah bertatapan muka, tentu segan pula tidak menegur. "Pak Ustaz, ibu." Pak Ustadz pasti bertanya-tanya, "Ndak, bakoklah lama kami ndak datang ke pengajian." "Iyo, ambo yo heran yo, bakok sejak awak makan siang di rumah ibu, justru ibu tidak datang-datang lagi pengajian." Itulah Pak Ustadz. Kau mohon maaf saya Pak Ustadz mohon maaf ya, kami hari itu telah menyediakan amplop untuk Pak Ustadz, tapi tiba-tiba Pak Ustadz pai amplop ko hilang. Padahal kami lataan dake Pak Ustadz duduk mana mah. Onde mohon maaf ibu, ambo yang salah betul. Ambo dek takui amplop ko kanai dek kuah-kuah samba, ambo lataan dalam Quran. Nah, ambo lataan di situ. Ambo yakin karena malam atau subuh pasti ibu dan bapak akan baca Quran dan akan ketemu itu. Tapi sampai kini kok tidak ada konfirmasi ya. Sudahlah, ambo yang salah, ambo tidak ngasih tahu bahasa uang itu, amplop itu saya taruh di Quran. Iyalah Pak Ustadz, buru-buru ibu kau pulang, dilihatnya dalam Quran ternyata amplop itu masih utuh. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi apa setelah itu? Kita telah berprasangka, bahkan dari prasangka buruk itu telah melahirkan bahasa-bahasa tidak hanya untuk kita tapi juga kepada orang lain. Ndak adonan beres ustad-ustad godot. Betapa jahatnya akibat prasangka buruk. Maka kata Allah, ijtanibu, jauhi prasangka negatif ini. Dan mungkin itu dalam versi yang berbeda-beda sering kita alami dalam keseharian kita. Dalam banyak hal orang karena prasangka saja tanpa cek and recheck, makanya ada dalam Quran istilah surah Hujurat juga, tabayun namanya. Tabayun. Kalau sesama manusia saja kita dilarang berprasangka negatif karena berakibat sangat buruk,
apalagi berprasangka buruk kepada Allah. Hamba Allah, kaum muslimin jamaah zuhur rahimakumullah. Ke masjid ini kita dipanggil, tadi saya lain pula rasanya ketika mendengar Pak Ustadz kita mengumandangkan azan dengan suara yang demikian merdu. Kita dipanggil ke masjid ini dengan panggilan hayya 'alas shalah, kemudian diikuti dengan hayya 'alal falah. Marilah dirikan sholat berjamaah dan marilah al-falah. Apa itu al-falah, Pak? Kebahagiaan. Kira-kira kalau kita dipanggil ke masjid untuk bahagia oleh Allah, pantaskah kita curiga pulang dari sini kita mendapat penyakit? Pantaskah? Ajan dake-dake benar, kau musim corona kau kemah. Akan naik beko ajan sok-sok siak lo lah. Pantaskah panggilan Allah itu ke masjid hayya 'alas shalah diikuti hayya 'alal falah? Mungkinkah Allah akan memberikan kebahagiaan lalu tiba-tiba beliau tidak tahu, Tuhan tidak tahu bahwa ada penyakit? Mudah-mudahan ini tidak menjadi bahagian dari kecurigaan kita kepada Sang Khalik. Tapi saya sampai hari ini tetap berprasangka baik kepada masjid-masjid dan musola, karena Nabi yang kita muliakan itu mengatakan masjid adalah tempat paling aman di muka bumi. Dan sampai hari ini, entah kalau saya yang kurang informasi, belum ada satu orang pun yang dinyatakan karena ikut sholat berjamaah ke masjid lalu dia dapat penyakit COVID-19. Belum ada. Maka saya tentu tanpa mengurangi rasa hormat kepada segenap pengurus dan pemegang kepentingan di masjid kita ini, kita urgensinya apa nih? Kalau yang kita yakini virus ini menular melalui droplet atau cairan yang keluar dari mulut, dari hidung, kira-kira ada ndak orang meludah-ludah sambil sholat, Pak? Ada ndak orang mendahak sehingga kanelo kawan denya? Kita sholat teratur mengarah ke arah kiblat semuanya, tidak melengong-lengong, tidak ngomong-ngomong sama sahabat kiri kanan. Tapi kita tetap terus menjaga jarak. Sementara kita yang sama juga tidak demikian takut kalau tidak menjaga jarak di luaran. Maka ya kita mohon ampunlah kepada Allah. Mudah-mudahan ini bukan bahagian dari suudzon kepada Allah. Ini benar-benar kalau bahasa Ustadz saya tadi, untuk antisipasi aja Ustadz. Mudah-mudahan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang selalu melindungi kita. Fa'tabiru ya ulil albab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an